Ya, selamat malam semuanya. Ya, saya diberikan satu tema yang berkaitan juga dengan Hari Reformasi ya. Hari-hari ini adalah Hari Reformasi. Kita lihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Yaitu Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Ayatnya beberapa ayat, tapi fokus kita ada di ayat yang ke-10. Ya, kelihatan? Baik. Ya, saya akan bacakan buat kita semua ya. Kolose 1 ayat 9 hingga yang ke-14. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jemaat di Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia, yaitu Tuhan, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan dengan segala pertolongan Tuhan. Nah, satu bagian di sini dikatakan Paulus berdoa minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Mungkin ada di antara rekan-rekan masih ingat siapa salah satu tokoh yang berdoa meminta hikmat dan pengertian. Salomo, betul sekali Salomo ya. Salomo meminta hikmat dan pengertian. Supaya katakan, siapa yang sanggup menghakimi, siapa yang sanggup memimpin bangsa yang besar ini. Dan Tuhan katakan, karena engkau tidak minta yang aneh-aneh, yang lain-lain, hanya minta hikmat dan pengertian, saya akan kasih kamu hikmat dan pengertian. Dan di sini Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Kolose. Saya dengan percaya Tuhan pasti mendengar doanya Paulus untuk jemaat di Kolose, dan doanya Paulus juga untuk kita di saat ini. Ya, growing in God's knowledge, atau growing in the knowledge of God. Mari kita perhatikan apa itu growing in God's knowledge. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya ingin bertanya supaya kita klarifikasi tentang knowledge. Ya, kalau nomenklaturnya salah, klarifikasinya kurang jelas atau istilahnya kurang jelas, kita akan bisa terombang-ambing. Apa itu knowledge? Ada yang mengatakan itu pengetahuan, ada yang mengatakan itu pengenalan. Sama nggak itu? Bahasa Inggrisnya knowledge kan? Bedanya di mana? Saya tahu Jefferson. Saya kenal Jefferson. Ada perbedaan? Ada ya? Ya, pengenalan sebenarnya itu lebih dalam kepada relasi. Nah, di awal-awal abad pertama, abad kedua, ya, waktu itu ada satu ajaran yang menjadi ancaman bagi gereja. Yang kita sebut sebagai gnosis. Gnosis. Jadi awal abad pertama dan awal kedua, makanya kalau kita melihat tulisan Paulus, tulisan Rasul Yohanes dalam situ itu berbicara juga tentang pengetahuan. Tetapi itu pengetahuan yang keliru. Mereka merasa gnosis atau pengetahuan ini menjadi ancaman kepada doktrin yang benar. Apakah gnosis itu? Gnosis itu adalah pengetahuan special knowledge, spesial, pengetahuan yang spesial. Ya, bagi mereka, khususnya bagi penganut gnosis ini, mereka mengklaim dirinya punya pengetahuan yang baik daripada orang-orang lain. Jadi mereka menganggap bahwasanya materi, tubuh ini adalah materi, karena materi itu jahat, maka perlu pelepasan jiwa, dan itu dicapai dengan special knowledge atau enlightenment, seperti pencerahan, demikian. Dan mereka mengatakan, dosa itu bukan bagian masalah. Hanya perlu special knowledge. Dan tidak semua orang bisa mendapat special knowledge tersebut.
hanya orang tertentu. Ya kalau di sini mungkin ya di konteksnya kita itu di luar kekristenan mungkin juga ada orang yang mengklaim sebagai orang pintar yang bisa akses knowledge kepada spiritual realm atau ranah rohani yang tidak kelihatan. Nah, kita melihat hal ini, tetapi Alkitab mengatakan satu lagi yang disebut sebagai epignosis. Nah, ini yang dimaksud knowledge, pengetahuan itu adalah epignosis. Apa itu? Ini tadi sudah saya katakan tentang ajaran yang disebut Gnosticisme. Nah, apa yang disebut sebagai gnosis? Ya, kita lihat. Ya, ini salah satu contoh daripada surat Paulus kepada Timotius mengatakan demikian. Hai Timotius, pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa? Kalau TB2 dikatakan yang secara keliru disebut pengetahuan atau gnosis. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpan dari iman kasih karunia menyertai kamu. Buktinya mengenai gnosis itu ada kalau kita melihat ada di beberapa bagian Alkitab. Saya tidak akan buka, tetapi ini tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Supaya apa? Supaya memeriksa atau supaya aware dengan ajaran yang palsu, tetapi pegang ajaran yang sehat. Termasuk juga surat Yudas dan juga surat Petrus dan juga surat daripada Rasul Yohanes. Nah, kita melihat di situ ada bahaya gnosis. Paulus ingin menekankan satu pengetahuan yang benar, yaitu yang disebut sebagai epignosis. Apa itu epignosis? Knowledge. Nah, gnosis tambah kata epi. Epi itu mencakup semua, full, whole. Ya, yaitu apa? Full knowledge. Saya mengutip seorang profesor dari Regent College, J. Packer, yang sangat terkenal dengan bukunya Knowing God. Dia mengatakan demikian. Alkitab berbicara tentang mengenal Allah sebagai cita-cita daripada orang yang rohani. Yaitu apa? Yaitu kepenuhan hubungan iman. Iman dan hubungan yang membawa kepada keselamatan, yang membawa kepada kehidupan yang kekal, dan menghasilkan kasih, pengharapan, ketaatan, dan sukacita. Jadi knowledge ini itu berkaitan dengan apa? The fullness, the full knowledge. Yang berisikan apa? Tentang iman, yang berisikan tentang apa? Hubungan. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi ini lebih kepada hati yang percaya dan juga relasi. Yang akhirnya apa? Membawa keselamatan, kehidupan yang kekal, dan menghasilkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kita punya pengharapan, kita punya ketaatan kepada Allah, dan juga kita punya sukacita. Satu istilah yang clear sekali tentang mengenal Allah. Pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apakah kita mengenal Allah? Kalian sudah kenal Allah belum ya? Saya sudah mengenal Allah belum? Bagaimana kita bisa kenal Allah? Jujur kata, mengenal Allah sebenarnya bukan hanya di masalah otak, pengertian saja. Tetapi itu adalah berkaitan dengan relasi. Sebagai contoh yang saudara saya katakan, saya tahu Jefferson, tapi apakah saya mengenal Jefferson secara mendalam? Belum tentu. Kecuali saya berinteraksi dekat dengan dia, setiap hari ngobrol, curhat, sharing dan sebagainya, saya makin lama makin mengenal dia. Yang saya tahu Jefferson adalah pemimpin tadi pujian, begitu bagus sekali. Dan juga pelayanan yang rajin sekali. Tetapi bagaimana pergumulan dia, apa yang menjadi cita-cita, menjadi passion segala macam, saya belum tentu kenal dia. Dan itu yang disebut sebagai epignosis itu adalah full knowledge yang berkaitan dengan faith, yang berkaitan dengan relationship. Nah, beberapa bagian Alkitab ya untuk menyatakan tentang knowledge tersebut. Nah, kita lihat Keluaran 33 ayat 13. Ya. Maka sekarang kata Musa, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bangsa ini umatmu. Kata Musa, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Di situ ada expression apa? Tentang joy, tentang salvation.
Dan yang penting itu tentang apa? Relasi, mengenal satu, mengenal dengan Tuhan yang baik. Kemudian kita melihat contoh lain lagi dari Yeremia 31-34. Ini berkaitan dengan satu perjanjian baru, ya perjanjian lama yang mereka harus diajari, tapi dalam perjanjian baru yang disampaikan oleh Yeremia demikian. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, di sini kita melihat masalah pengampunan. Itu berkaitan apa? Dengan relasi yang sudah dipulihkan. Itu berkaitan dengan apa? Hubungan yang sudah dipulihkan. Aku mengenal engkau. Jadi kalau ada dosa, maka itu menjadi satu penghalang kita mengenal seseorang lebih dalam lagi. Di sini Tuhan mengatakan melalui nabi Yeremia, pada waktunya nanti semua tidak usah lagi orang mengajarkan sesamanya, sebab semua mereka, baik itu besar kecil, akan mengenal aku. Dari mana mereka bisa mengenal? Ini bukan dari usaha manusia, tetapi itu adalah dari Tuhan Allah Roh Kudus yang membuat kita bisa mengenal Tuhan. Ini berkaitan dengan knowledge. Nah, berikutnya, apakah knowledge itu? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi ini adalah satu pengenalan kepada Tuhan Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kita melihat knowledge ini berkaitan apa? Dengan keselamatan. Epignosis, full knowledge ini apa? Berkaitan dengan keselamatan. Kok bisa balik sini? Ya, berkaitan dengan keselamatan. Yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kita lihat lagi berikutnya. Oke. Dan kita lihat ya. Dari Galatia 4 ayat 89. Dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang ada pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ketika mengenal Allah, kita tidak bisa lagi memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang lain. Itu berarti apa? Menyangkut relasi. Kita sudah kenal Allah. Kita sudah tahu siapakah Allah pencipta langit bumi dan yang selamatkan kita. Bagaimana mungkin kita berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu, yang kita bisa diperhamba lagi kepada dia. Kita sudah bebas. Jadi full knowledge ini berkaitan apa? Dengan relasi, dengan keselamatan. Nah, kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan. Nah, ini tadi kita baca Efesus 1 ayat 17-19 yang berkaitan dengan itu. Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Seperti tadi, mirip dengan Kolose 1. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kita mengenal dia dengan benar? Kita tidak sanggup. Yang membuat kita bisa mengenal Tuhan, itu siapa? Roh yang dicurahkan pada kita. Kalau begitu, bisakah kita mengenal Allah? Jujur, kita nggak bisa mengenal Allah. Bisakah kita mengenal Allah? Mengalami Allah? Nggak. Kalau bukan karena Roh Kudus yang tolong kita. Makanya doa Paulus, baik di surat Kolose maupun di surat Efesus, Paulus berdoa kepada Tuhan, berikan kepada mereka hikmat dan pengertian supaya mata hati mereka terbuka. Kalau kita melihat surat Paulus di dalam jemaat di Korintus dikatakan, biarlah mata, selubung yang menyelimuti mata mereka itu luntur lepas sehingga mereka bisa melihat kebenaran Allah. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, bisa enggak kita mengerti
Kalau bukan tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Bisakah kita mengenal Allah? Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah kepada kita, kalau Tuhan tidak mencurahkan iman kepada kita, bisakah kita datang kepada Tuhan Yesus? Tidak bisa. Ini yang ditekankan oleh reformator. Justification by faith atau justification by grace through faith alone. Kita dibenarkan oleh iman. Itu juga adalah anugerah Allah. Percayalah kita semua dulu ini adalah apa? Manusia lama. Kita ini siapa? Kita dulu kalau ngomong masalah tradisi kita, saya termasuk. Keluarga saya termasuk juga yang sembahyang. Tapi bagaimana saya bisa datang pada Tuhan? Itu juga hanya karena anugerah Allah. Dan kita melihat satu bagian firman Tuhan lagi yang dikatakan tentang knowledge itu, yang kuhendaki, kata Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Satu passion dalam diri Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Ketika mengenal Allah, begitu manis, begitu indah. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah? Saya tahu semakin saya khotbah semakin bingung. Karena apa? Memang kita tidak bisa mengerti Allah. Oke? Bagaimana kita bisa mengerti Allah? Sebelum masuk ke sana, ini ringkasannya. Apa yang dimaksud sebagai knowledge, pengenalan akan Allah? Yang dimaksud dengan knowledge itu apa? Full knowledge itu termasuk di dalamnya harus ada faith, harus ada relationship. Pengetahuan yang utuh atau pengenalan yang utuh yang benar itu harus meliputi iman dan hubungan. Jadi ini berkaitan dengan iman dan hubungan. Bagaimana seseorang bisa mengenal Allah? Yaitu apa? Datang melalui iman. Saya kutip lagi J.I. Packer yang mengatakan, true knowledge of God comes through faith. Pengenalan yang benar tentang Allah datang melalui iman. Pertanyaan adalah, iman kayak apa yang kita punya? Oke? Karena hari-hari ini adalah hari reformasi, saya mengutip tentang iman. Ada 3 aspek iman. Ada yang tahu apakah aspek iman itu? Yang pertama, aspeknya itu adalah know the truth atau tahu tentang kebenaran. Misalnya, seseorang itu ya harus dikenalkan, berkenalan dulu dengan Injil, kitab Injil, supaya bisa tahu Tuhan Yesus. Oke? Kalau kalian nggak pernah expose gini, nggak pernah diberikan Alkitab, nggak baca Alkitab, bagaimana kita bisa berkenal dengan Alkitab, bisa berkenal dengan Tuhan, bisa berkenal dengan Injil? Itu yang pertama. Langkah pertama apa? Knowing the truth. Oke? Yang kedua adalah harus setuju kalau itu adalah fakta yang benar. Menyetujui. Secara intelektual, saya terima Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah Allah. Setuju? Oke, pertanyaannya. Pertanyaan bagi kita. Apakah kalian percaya kepada Allah yang Esa? Apakah teman-teman dan saya percaya kepada Allah Tritunggal? Apakah teman-teman dan saya percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit? Apakah teman-teman dan saya percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hidup kita? Apakah kalian percaya Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga? Apakah kalian percaya Tuhan Yesus yang naik ke surga sediakan tempat bagi kita di surga? Suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini, kita ada tempat di sana. Apakah teman-teman dan saya percaya bahwa Tuhan pasti beserta dengan kita? Dia Immanuel. Setuju? Saya kasih tahu, Yakobus juga mengatakan yang sama tentang setan.
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Apa bedanya kita dengan setan? Setan juga percaya. Setan juga bisa ngomong, engkau adalah anak Allah yang hidup. Ketika setan itu diam di dalam salah satu, dia merasuki, Tuhan Yesus mengusir dia, engkau adalah Allah yang hidup. Setan percaya. Kita percaya. Loh, apa bedanya? Bedanya di mana? Setan percaya, mereka gemetar. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita gemetar nggak? Atau nggak berasa apa-apa? Atau kalau rasa tidak ada apa, berarti nggak ada interaksi, nggak ada relationship yang dibangun dan sebagainya. Tuhan Yesus bangkit, percaya? Apa implikasi bagi kita? Masih takut aja ya kalau menghadapi masalah dan sebagainya. Nah, perlu yang ketiga yang disebut sebagai entrust ourselves, yaitu apa? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Immanuel. Oleh sebab itu, di mana saja, kapan saja, ketika ada kesulitan, ketika ada pergumulan, apapun saya hadapi, saya tahu Tuhan pasti beserta dengan saya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus telah bangkit, apa implikasi bagi saya? Bagi teman-teman, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Itu dalam bahasa Latin, notitia ascensus fiducia. Setan sampai ke tahap kedua, ascensus. Tapi kita, orang-orang reformasi mengatakan, kita harus mempercayakan diri fiducia. Dan itu yang paling penting. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Siapa yang tahu bagaimana kita bisa mengenal Allah? Tentu lewat Alkitab. Alkitab adalah firman. Tuhan sudah bukakan, menyatakan diri, memberitahukan. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah karena kita apa? Manusia berdosa. Tuhan itu suci dan kudus. Kita ini terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Kita ini bercacat celah. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah yang suci, yang kudus, yang tidak terbatas? Kita adalah diciptakan, Tuhan adalah pencipta. Tapi Tuhan mau membukakan dirinya untuk kita. Dan salah satu yang paling penting apa? Tuhan nyatakan itu melalui Alkitab. Tuhan berbicara dan dituangkan oleh para penulis Alkitab, tuangkan ke dalam Alkitab. Dan satu lagi berkaitan dengan hal itu, perjanjian baru apa? Tuhan Yesus yang menyatakan siapakah Allah Bapa bagi kita. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, tidak ada seorang pun yang melihat Allah, kecuali Dia anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus pernah melihat face to face dengan Allah Bapa. Dan Dia kasih tahu kepada murid-muridnya yang hidup pada zaman itu. Dan murid-muridnya yang belajar daripada Tuhan Yesus, Dia catatkan di dalam Injil, dalam surat-surat itu kepada kita. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui apa? Melalui Alkitab, termasuk melalui pengajar, melalui pengkhotbah, melalui hamba Tuhan yang mengajarkan, yang telah dilatih untuk belajar pada firman Tuhan, untuk mengeksegesis. Dan kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 11, itu dipakai kata eksegesis. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, kecuali anak tunggal Bapa yang menyatakannya, yang mengeksegesis siapakah Allah untuk kita. Dari mana kita belajar mengenal Allah? Yaitu melalui Alkitab. Sekarang pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa mengenal dan mengalami Allah? Bagaimana? Kalian udah tahu kan? Dapat pengetahuan Allah dari mana? Dari Alkitab kan? Sekarang bagaimana kita supaya bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita mengenal dan juga mengalami Allah? Dari mana?
Saya kutip apa yang diajarkan oleh Martin Luther. Dan saya rasa Los Excel pernah sampaikan khotbah, yaitu pola paradigma yang dari Mazmur 119. Kalau kita lihat Mazmur 119, di situ ada 3 pola. Yaitu apa? Oratio, meditatio, dan tentatio. Oratio itulah apa? Kita berdoa. Berdoa sangat penting. Supaya Tuhan singkapkan itu, bukakan itu bagi kita. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan itu menjaga kita, mengingatkan kita, menopang kita. Dan tentatio itu apa? Itu adalah pencobaan, tantangan bagi kita. Nah, kita lihat salah satu contoh dari Mazmur 119. Lihat ayat 81 hingga ayat 89. Di situ dikatakan, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Firman. Meditatio, merindukan firman. Habis mataku merindukan janji-Mu, termasuk merindukan firman. Aku berkata, bilakah Engkau menghiburkan aku? Seperti aku telah menjadi kirbat yang diasapi, namun ketetapanmu atau firman-Mu, perintah-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini, bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Berarti pemazmur ini berada dalam kesusahan, ada orang mengejar dia. Itu adalah satu tantangan. Dan dikatakan orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Itu istilahnya apa? Mau membunuh dia. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Ya Tuhan, segala perintahku dapat dipercaya. Oratio. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku, oratio, berdoa. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi Tuhan, aku tidak tinggalkan tata-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku teguh berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Pemazmur bisa lewati. Kalau kita mengidentifikasi pemazmur itu adalah Daud, maka Daud itu pernah lepas daripada orang yang mengejar dia. Orang yang mau bunuh dia, Tuhan lepaskan. Dia pegang firman Tuhan. Saya pikir lagu tadi itu, lagu dikarang seorang teologian yang mengenal Allah. Martin Luther mengatakan tadi oratio, meditatio, dan tentatio itu adalah bagaimana kita belajar mengenal Allah sebagai seorang teologian. Dan tidak terpikir oleh saya tidak pernah baca syairnya, hari ini saya tidak nyanyi, tapi saya meresapi. Ada perintah firman Tuhan yang menjadi terang atau pelita bagi kakiku. Itu adalah oratio. Itu adalah meditatio, doa. Dan tentatio tadi apa? Dikatakan, aku pun terkadang tidak tunduk padamu. Itu adalah kedagingan. Aku itu mengembara. Tetapi aku tahu Engkau selalu bersama dengan saya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita punya pergumulan? Iya. Belum lagi bicara tentang bisnis, ekonomi yang semakin susah. Bisa enggak kita tetap percaya pada Tuhan? Tuhan akan jaga kita sekalipun krisis ini ada. Ada orang ingin menciak kita. Dalam arti apa? Ingin susahkan kita dalam bisnis. Merugikan kita. Bisa enggak kita tetap berdiri teguh, kita tetap tegak di hadapan Tuhan. Ada orang ingin berbuat jahat kepada kita. Bisa enggak kita tetap baik, sabar, nunggu waktunya Tuhan. Jadi pengenalan akan Allah bukan secara kognitif di dalam otak dan pikiran. Tetapi itu adalah apa? Relasi. Aku percaya Engkau Tuhan akan jaga saya. Pengenalan kepada Tuhan itu bukan secara kognitif. Aku tahu Allah Maha Tahu, aku tahu Allah Maha Kasih, aku tahu Allah Maha Hadir. Tetapi implikasi bagi saya apa? Saya tahu, Tuhan tahu, pasti tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu Tuhan Maha Hadir, Dia pasti beserta dengan saya. Apapun pergumulan kesulitan saya hadapi. Itulah pengenalan. Apa artinya kita belajar doktrin Allah Tritunggal? Atau kita belajar tentang doktrin predestinasi?
Yang dikatakan apa? Orang percaya sudah dipilih oleh Tuhan. Atau double predestination, double predestinasi. Yang berarti apa? Orang yang tidak percaya sudah ditentukan untuk dibinasa. Untuk apa semuanya itu? Kalau kita tidak mengenal hatinya Allah. Seperti seorang profesor yang saya katakan, J.I. Packer, dia selalu mengajar dalam kelas. Teologi, belajar tentang Allah, is for doxology. Dan kita melihat dalam surat Paulus apa? Ucapan syukur kepada Allah. Kenapa? Tuhan sangat baik. Tuhan berlimpah kasih setia. Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan begitu manis. Apakah kita ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah? Bukan secara otak kita jago berdebat di dalam doktrin atau teologi, tetapi di dalam pengalaman bersama dengan Allah. It is growing in the knowledge of God. Mari kita masuk doa.